Shalom. Kekasih Tuhan, Padang Gurun Sin adalah tempat kesekian sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Selesai masa istirahat, mereka harus terus berjalan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 1, berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padang Gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ingat baik-baik. Ini kalimat bilang dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Artinya sesuai dengan Tuhan perintah. Artinya Bapak Mama, Bapak Saudara, bahwa segala sesuatu yang dalam hidup saudara dan saya itu berproses sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat. Jadi jangan bikin lain kalau sonde mau kasasar atau kalau sonde mau naik kena susah. Mari kita ikut proses yang ada sesuai dengan apa yang Tuhan bilang, itu yang kita buat. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan bacaan pasal 17, kita menyimak bahwa hal yang sama juga, yaitu ada persungutan. Kalau di pasal 14, 15, 16, di situ kita juga menemukan tentang persungutan bangsa Israel, umat Israel kepada Tuhan. Ketika berhadapan dengan sonada makanan, dong bersungut-sungut. Jalan-jalan lagi haus, sonde ada air dan minum karena air dan air pahit, mereka bersungut-sungut. Datang lagi di pasal 17, yang sama juga, bangsa Israel bersungut-sungut. Saudara, kalau kamu berhadapan dengan orang yang menit-menit dia melontarkan persungutan, dia mengomel, pesimis. Kira-kira kalau kau berhadapan dengan itu orang, kau senang kau sonde, yang hanya dengar saja, kenapa kau ini hidup nih? Ini bisa pemalas. Pokoknya yang ada tuh hanya pesimis dan juga bersungut-sungut. Kau senang, kau jengkel. Jengkel kita jengkel. Apalagi kalau kau bersungut-sungut, pasti orang lain juga jengkel. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, di Masa dan di Meriba ada yang berbeda. Umat Israel tidak hanya bersungut, tetapi mereka juga bertengkar dengan Musa. Mereka lebih menunjukkan sikap melawan dengan Musa karena mereka kehausan. Padahal Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kalau kau pikir-pikir, bukan hanya umat saja yang kehausan. Musa sebagai pemimpin pun juga haus. Tapi kenapa dong mengomel dong pakai dengan Musa? Musa juga merasa haus. Tetapi saudara-saudara, inilah keadaan kekerasan hati umat Israel. Makanya tidak heran mereka dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Hati mereka kerasnya luar biasa. Dalam situasi ini kita melihat bahwa Tuhan masih menyatakan pertolongan anugerahnya kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan air kepada mereka, sebagaimana dalam bacaan kita ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Saudara-saudara, walaupun mereka bersungut-sungut, dong mau angkat batu lempar sama Musa juga, tapi tetap Tuhan menyatakan pertolongan, menyatakan Tuhan anugerah. Namun Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, cerita ini sebenarnya mau menyorot bukan tentang ketiadaan air, bukan tentang rasa haus yang dialami oleh umat, tetapi saudara-saudara, kita lihat di situ Musa ada omong ulang-ulang tentang apa? Mencobai Tuhan. Kenapa kau mencobai Tuhan? Dan tentang pernyataan mereka, adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak? Jadi sebenarnya ini cerita ini mau menyorot tentang ini.
Tentang umat yang bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak? Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, bayangkan sekian lama umat Israel berjalan dan terpelihara, lalu hari itu mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan. Kira-kira dompung memori ini masih tersimpan ke sonde tentang 10 tula yang Tuhan buat di Mesir, tentang Laut Merah yang terbelah, tentang mana, burung puyuh, tentang air pahit menjadi manis. Apakah itu masih tersimpan dalam benak, dalam memori mereka? Ataukah itu terlupakan bagi mereka begitu saja? Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, omong Israel ini bukan hanya tentang ketidaksetiaan, tetapi juga tentang ketidakpercayaan mereka. Bukan hanya tentang keyakinan tanpa batas, tetapi juga keraguan yang seringkali muncul dalam perjalanan mereka. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, tantangan, menjumpai padang gurun yang tidak bersahabat, mereka mencobai Tuhan dengan apa? Dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Saudara, Massa dan Meriba bicara tentang mereka yang berkali-kali ditolong, tetapi tidak bersedia meyakini kemahakuasaan yang menolong. Ada bersama-sama tetapi pertanyakan kehadiran Tuhan. Kalau potong pikir-pikir di lalu tentang tiang awan dan tiang api, apakah mereka lupa juga? Sehingga mereka mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Papa, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, kerap kali orang Kristen melakukan hal yang sama. Ketika masa sulit terjadi, mereka berdoa dan seolah-olah mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan seperti yang mereka inginkan. Lalu kemudian mereka mencobai Tuhan dengan apa? Dengan bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah situasi sulit seperti ini? Apakah Tuhan itu nyata? Apakah Tuhan itu real? Kalau Tuhan itu nyata, bukankah Dia Bapa yang baik yang seharusnya menolong saya? Kalau hari ini saya mengalami kekurangan, bukankah Dia Bapa yang baik yang menyediakan segala yang saya butuhkan? Kalau Dia Bapa yang baik, seharusnya Dia memberkati kerja dan usaha saya. Dan Dia Bapa yang baik, bukankah saya tidak harus sakit? Bukankah saya harus sembuh? Kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang Kristen mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Ini persis seperti bangsa Israel ketika berada dalam kehausan di padang gurun. Karakter hidup umat Israel seperti ini tentu akan membuat mereka tidak akan mendapat jalan keluar atas tantangan hidup yang mereka alami. Malah yang mereka temui adalah pergumulan demi pergumulan, dan itu akan bertambah dalam kehidupan mereka. Biasa orang bilang, sudah bersyukur saja. Tetapi saudara, kenapa manusia susah bersyukur? Sebab fokus manusia pada apa yang belum dilihat yang ada dalam kotong diri ini, bahkan juga yang ada dalam diri orang lain. Kotong selalu fokus pada apa yang tidak ada, yang belum kotong lihat. Padahal saudara, kalau kotong manusia ini, kalau kita mau jujur, bukankah selain apa yang belum dilihat, ada begitu banyak hal yang sudah dilihat, ada begitu banyak hal yang sudah kita alami, ada begitu banyak hal yang sudah kita nikmati. Israel seharusnya tahu, selain air yang belum mereka lihat, ada banyak hal lain yang sudah mereka nikmati sejak memulai hari. Waktu masih di Mesir saja mereka sudah mengalami berbagai hal yang luar biasa. Sayang sekali Bapak Mama, mereka berfokus kepada air saja. Maka kalau Bapak ngomong tentang bersyukur, selama fokus kita masih pada apa yang belum kelihatan, maka hal bersyukur akan menjadi tindakan yang
Pasti orang akan bilang, lu so tau pun susah, jadi jangan ajar beta tentang bersyukur. Tetapi saudara-saudara, ketika kita ngomong tentang itu artinya bahwa kita sedang berfokus pada apa yang belum dilihat oleh kita. Sedangkan kita melupakan segala sesuatu yang sudah di belakang kita, yang sudah kita nikmati. Kita mudah menjadi lupa, mudah menjadi amnesia tentang setiap pertolongan dan juga bimbingan-bimbingan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, masa sulit, kalau masa sulit menimpa hidupmu, sekali-kali itu bukan berarti Tuhan meninggalkan hidupmu. Tuhan ada di segala musim kehidupan. Bahkan di situasi yang paling berat sekalipun, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di situ. Bukankah akhirnya kita melihat, toh Tuhan memelihara bangsa Israel. Mereka diberikan air ketika mereka membutuhkan air. Hanya segala sesuatu ada masa dan ada waktunya. Kenapa kau harus bersungut-sungut? Kalau memang ada masa dan ada waktunya untuk Tuhan menyatakan pertolongannya, kenapa kau harus bersungut-sungut? Kenapa kau harus marah-marah? Kenapa kau memutus hubungan dengan Tuhan? Hanya karena persoalan yang sebenarnya menempa hidup saudara dan saya untuk supaya membentuk kita menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang berpengharapan. Saudara yang terkasih, di Minggu Sengsara 5 ini, melalui teks bacaan, Allah hendak menasihati kita. Yang pertama, mari kita belajar percaya pada Tuhan dan pegang Tuhan pun janji-janji. Seperti Tuhan Yesus yang meskipun dia menderita, namun dia tetap percaya penuh akan pertolongan Allah dalam hidup. Tuhan Yesus menjalani dalam semua situasi sulit. Dia menderita karena dia percaya bahwa Allah tidak pernah tinggalkan dirinya. Tuhan Allah yang adalah Bapa kita pasti menolong Tuhan Yesus untuk keluar dari masa sulit yang terjadi. Begitu pula dengan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi tidak boleh meruntuhkan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu dia selalu ada bersama dengan saudara dan saya dalam setiap keadaan hidup. Tuhan tidak pernah tertidur. Pertolongannya bagi setiap orang percaya tidak akan pernah terlambat. Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya dalam berbagai kesulitan yang melanda. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, hati-hati dengan perkataan kita. Bapak, mama, saudara, kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan, dengan pergulatan hidup, janganlah kita mencobai Tuhan dengan berkata, apakah Tuhan ada? Di mana Tuhan ketika saya mengalami masa-masa sulit? Di mana Tuhan ketika saya mengalami kekurangan? Di mana Tuhan ketika saya sedang sakit? Bapak, mama, saudara yang terkasih, sekiranya dijauhkan dari kita dari mencobai Tuhan dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sebaliknya, taruh imanmu, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang baik dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kotong boleh belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menghadapi situasi sulit, Ia dihina, Dia disiksa, Dia menderita dan mati. Namun tidak ada kata-kata sungut terlontar keluar dari mulutnya. Tuhan Yesus bahkan berdoa bagi mereka yang membuatnya menderita. Lalu dengan tenang Dia menghadapi, menjalani semua itu dalam mengenapi rencana Allah untuk saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak, mama, hanya Tuhan satu-satunya jawaban atas setiap kesulitan hidup. Sekali lagi, hanya Tuhan satu-satunya jawaban atas setiap kesulitan hidup. Tantangan dan kesulitan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidup saudara dan saya.
Selagi kau masih hidup di dunia ini, maka setiap orang akan selalu berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Namun apapun kesulitan hidup yang kita hadapi, datanglah, berserulah di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Alamat yang tepat dan alamat yang benar untuk kita datang di masa sulit, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus adalah pancaran air kehidupan yang akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Marilah kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, karena pergumulan yang sesulit apapun Tuhan akan membuat menjadi indah dalam setiap perjalanan hidup orang percaya. Tuhan berkati. Amin.